Selamat siang anak-anak. Kali ini Ibu akan ngebahas mengenai tugas 1 seni budaya kemarin ya. Jadi di sini kita akan diberikan beberapa gambaran mengenai contoh karya seni rupa dan harus mengelompokkan apakah seni rupa tersebut masuk ke bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi serta apakah fungsinya hanya sebagai fungsi pakai atau hiasan saja. Nah, ini untuk gambar 1 kita bisa lihat ya bahwa karya seni ini merupakan bentuk karya seni rupa 3 dimensi. Sementara untuk fungsinya dia hanya sebagai ekspresi atau hiasan saja. Nah, kenapa disebut 3 dimensi? Karena gambar ini memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Maka itu masuknya ke bentuk 3 dimensi. Sementara fungsi dari karya seni rupa ini hanyalah sebagai hiasan saja, dia tidak memiliki fungsi pakai apapun. Kemudian untuk nomor 2 ini adalah karya seni rupa 2 dimensi karena ini merupakan gambar yang diwujudkan dalam bentuk panjang kali lebar saja sehingga disebut 2 dimensi. Sementara untuk fungsinya yaitu sebagai hiasan saja. Kemudian untuk yang ketiga ini ada kain batik. Kain batik ini kan biasanya diwujudkan dalam bentuk panjang kali lebar saja ya, di bentuk kain, sehingga disebutnya karya seni rupa bentuk 2 dimensi. Sementara untuk fungsinya itu yaitu sebagai fungsi pakai. Kenapa? Karena kan tentu saja batik itu tidak hanya sebagai hiasan, tapi dia memiliki fungsi pakai seperti untuk bahan membuat kain, tas, atau fashion lainnya. Kemudian untuk gambar nomor 4 ini memiliki bentuk berupa 3 dimensi karena dia mempunyai volume, yaitu dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sementara untuk fungsinya dia tidak memiliki fungsi pakai sehingga dia hanya sebagai hiasan saja. Untuk gambar nomor 5 yaitu wayang. Boneka wayang ini bentuknya dia tentu 3 dimensi ya, karena dia terlihat memiliki panjang kali lebar kali tinggi. Kecuali apabila gambar wayang tersebut berupa lukisan, maka medianya hanya panjang kali lebar saja dan karya seni rupa tersebut disebut karya seni rupa dalam bentuk 2 dimensi karena hanya lukisan saja, medianya panjang kali lebar saja. Sementara ini memiliki volume, dia berwujud 3 dimensi. Dan fungsinya yaitu sebagai fungsi pakai yang biasanya digunakan pada cerita-cerita wayang seperti itu. Nah, sehingga fungsinya adalah sebagai fungsi pakai atau terapan. Selanjutnya gambar nomor 6 ini kursi. Kursi itu dia merupakan karya desain atau seni rupa dalam wujud 3 dimensi, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sementara fungsinya yaitu sebagai fungsi pakai karena kan kursi memiliki fungsi sebagai alas duduk, bukan sebagai hiasan. Berikutnya, nah ini bentuknya 3 dimensi ya, dia memiliki volume, panjang, lebar, kali tinggi semuanya ada dan fungsinya sebagai hiasan saja, dia tidak memiliki fungsi pakai. Berikutnya ini guci ya. Guci itu dia bentuknya 3 dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sementara fungsinya dia sebagai fungsi pakai karena kan guci itu bisa untuk menyimpan air atau sebagai vas bunga juga dia bisa gitu. Jadi tidak hanya sebagai hiasan saja. Walaupun memang di bagian luarnya terdapat gambar lukisan, tapi dia bentuknya 3 dimensi dan bisa digunakan atau memiliki fungsi pakai. Gambar berikutnya ini lukisan ya. Lukisan ini dia medianya panjang kali lebar saja sehingga bentuknya adalah 2 dimensi. Sementara untuk fungsinya dia sebagai hiasan saja. Dan yang terakhir adalah terpotong. Jadi
Untuk yang terakhir, ini kain batik sama seperti soal sebelumnya. Kain batik itu wujudnya adalah 2 dimensi karena dia diciptakan dalam media panjang kali lebar saja, tidak berwujud 3 dimensi. Sementara untuk fungsinya yaitu sebagai fungsi pakai, karena kan untuk kain batik bisa digunakan untuk macam-macam kebutuhan, untuk pakaian, untuk fashion, bahkan untuk produk-produk mebel dan tekstil lainnya pun bisa digunakan. Oke, untuk pembahasan kemarin dicukupkan dulu ya. Semoga bisa dipahami.